Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Suamiku Sedingin Kulkas episode 31. Kayla bersama Kevin berkeliling pusat perbelanjaan, berkeliling ke toko-toko kecil untuk mencari gulali yang Kayla inginkan. Sayang, kita sudah berkeliling, tapi nggak ketemu juga kan? Ujar Kevin mengajak Kayla untuk duduk di taman. Nggak mau, akunya mau gulali itu, ujar Kayla manja. Kita cari online aja ya, ujar Kevin. Nggak mau, Kayla maunya lihat sendiri mas, ujar Kayla. Akhirnya Kevin ingat ada salah satu toko permen yang buka karena memang kebanyakan toko tutup karena adanya pandemik ini. Ayo, mas tahu tempatnya, ujar Kevin mengajak Kayla ke tempat itu. Kevin mengajak Kayla ke sebuah pabrik permen dan Kevin membeli semua gulali yang berwarna ungu. Mas, kenapa banyak sekali? Tanya Kayla. Agar kamu bahagia, ujar Kevin. Aku bahagia kok mas, sebanyak ini gak akan habis, ujar Kayla. Ya udah, kita bagikan aja kepada orang yang lewat, ujar Kevin tersenyum. Oke mas, makasih ya mas, ujar Kayla memeluk suaminya itu. Tibalah saatnya perjalanan bisnis Kevin dan Bimo ke Belanda. Dan ini pertama kalinya Caca mengikuti Kevin dan akhirnya ada waktu untuk lebih dekat dengan bosnya. Sayang, mas telah tiba nih di Belanda. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Ujar Kevin menghubungi Kayla. Aku mau mas ada di sini, ujar Kayla manja. Iya, nanti ya, begitu kerjaan mas selesai, mas akan cepat pulang, ujar Kevin. Beneran ya mas, ujar Kayla. Iya sayang, ujar Kevin mengakhiri panggilannya. Bimo dan Caca pun hanya memperhatikan bosnya yang biasanya dingin kepada orang lain ternyata bisa hangat kepada istrinya. Caca pun semakin cemburu melihatnya. Tuan, ayo kita menuju hotel, ujar Bimo. Baiklah, ujar Kevin dan Caca pun mengikuti Kevin dan Bimo dari belakang. Kevin dan Bimo serta Caca pergi menemui klien dan mereka menandatangani sebuah kontrak kerja. Dan malamnya mereka pergi ke sebuah restoran mewah. Caca memesan beberapa hidangan untuk bosnya itu dan Caca dengan sengaja mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Kevin. Caca telah merencanakan hal ini jauh-jauh hari. Setelah makan, Kevin pun meminum minuman yang telah dipesan oleh Caca, yang telah Caca campur dengan obat tidur. Di saat Kevin mulai tidak sadarkan diri, Kevin diantarkan oleh Bimo ke kamarnya dan diikuti oleh Caca. Caca berpura-pura ingin membantu Kevin untuk menyiapkan keperluan Kevin. Bimo pun tidak menaruh curiga kepada Caca. Dan dia pun memberikan kunci kamar Kevin kepada Caca. Kalau semuanya sudah selesai, kabarin aku ya Ca, ujar Bimo. Baik pak, ujar Caca tersenyum licik. Bimo pun kembali ke kamarnya. Karena hari itu mereka telah melakukan berbagai kegiatan yang membuat dirinya menjadi lelah. Ya udah Ca, saya mau kembali dulu ya ke kamar saya karena saya ingin mengistirahatkan badan saya yang telah lelah ini, ujar Bimo kepada Caca.
"Baik Pak, saya juga akan segera pergi ke kamar saya," ujar Caca berbohong. Setelah Bimo keluar, Caca memastikan bahwa kondisinya telah aman. Caca pun melakukan aksinya. Caca tidak melakukan apa-apa kepada Kevin, akan tetapi dia ingin membalaskan dendam kepada Kayla karena Kayla telah membuat dirinya malu di hadapan Kevin. Caca mengambil ponsel Kevin lalu membuka kode ponsel Kevin dengan jari Kevin, dan Caca pun menyimpan nomor Kayla di handphonenya. Caca membuka sedikit kemeja Kevin dan Caca pun berpura-pura membaringkan tubuhnya di samping Kevin agar kelihatan mereka sedang tidur bersama. Dan Caca pun mengambil beberapa foto untuk dikirimkan kepada Kayla. Setelah melakukan aksinya itu, Caca pun memasangkan kembali kancing Kevin dan dia keluar dari kamar Kevin. Memang Caca juga menyukai Kevin, akan tetapi dia tidak ingin membuat Kevin marah atas apa yang telah dia lakukan. Dia hanya ingin membuat Kayla cemburu dan merasa terancam karena ada Caca di samping Kevin. Caca pun mengirimkan beberapa foto tersebut yang telah dia ambil ke nomor Kayla. Karena sudah larut malam, Kayla tidak membuka ponselnya. Akan tetapi, di saat dia bangun tidur pagi hari, dia menerima pesan dari seseorang yang tidak dia kenal, dan yaitu berupa foto Kevin yang tidur bersama perempuan. Dan foto perempuan tersebut tidak begitu jelas, tapi foto laki-lakinya sangat jelas kalau itu adalah Kevin. Kayla pun menangis karena tidak percaya bahwa suaminya telah berbuat hal seperti itu kepada dirinya. Yang Kayla tahu, Kevin itu sangat mencintai dirinya. Dia tidak mungkin akan berbuat seperti itu, akan tetapi bukti yang berbicara. Kayla pergi menuju butik dengan perasaan yang gundah, dengan perasaan sedih, dan juga perasaan marah. Dia tidak habis pikir dengan kelakuan suaminya yang bisa tidur dengan perempuan lain dalam keadaan seperti ini, di saat istrinya tengah mengandung besar dan hampir melahirkan. Sebelum masuk ke butik, Kayla berkeliling di taman dan dia menyeberangi sebuah jalan. Karena tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, karena dia terus memikirkan apa yang telah suaminya perbuat. Dan tidak sengaja ada seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan alhasil Kayla pun tertabrak oleh mobil tersebut. Banyak sekali orang yang menolong Kayla dan membawanya ke rumah sakit, dan tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada keluarganya karena ponsel Kayla telah hancur berkeping-keping. Dan Kevin pun tidak mengetahui kalau Kayla tengah kecelakaan, dan Kevin juga tidak mengetahui kalau Caca yang telah berbuat tidak benar kepada dirinya dan juga istrinya. Setelah 3 hari di Belanda, mereka pulang ke Jakarta. Dan betapa kagetnya Kevin ketika tahu bahwa 3 hari tersebut istrinya tengah berada di rumah sakit dengan kondisi yang sangat-sangat kritis. Kevin pun menunggu Kayla di depan ruangannya, dan di saat melihat seorang dokter yang keluar dari kamar Kayla, Kevin pun mendekati dokter tersebut. "Dokter, bagaimana di keadaan istri saya? Apakah dia baik-baik saja? Dan bagaimana dengan keadaan bayinya yang ada di perutnya?" tanya Kevin dengan perasaan yang sudah tidak dapat diartikan. "Maaf Tuan, untuk kali ini saya minta maaf sekali kepada Tuan, karena janin yang ada di perut Nona tidak bisa diselamatkan karena terjadi benturan dan pendarahan yang sangat hebat. Dan saya juga memerlukan beberapa donor darah karena darah yang dibutuhkan juga sangat banyak. Dan sudah 2 hari ini saya mencari pendonor darah.
akan tetapi saya belum menemukannya. Saya harap Anda mencari pendonor darah dengan sangat cepat agar Nona bisa diselamatkan, ujar dokter tersebut. Kevin yang mendengar hal itu langsung merasa terpuruk dan merasa bahwa dirinya tidak becus menjaga istrinya dan juga anaknya. Ya, anak Kevin dua-duanya meninggal dan Kayla masih kritis, berada di ruang ICU yang tidak sadarkan diri sampai sekarang. Kevin pun menyuruh Bimo untuk mencari golongan darah yang sama dengan Kayla dan yang mau mendonorkan darahnya untuk Kayla, dan dia menawarkan banyak sekali hadiah untuk siapa saja yang mau mendonorkan darahnya untuk istrinya bosnya itu. Tidak menunggu lama, ada seseorang yang ingin mendonorkan darahnya kepada Kayla, dan orang tersebut adalah Vita, kakak ipar Kayla. Vita dan Aldo pergi ke rumah sakit dan dia menanyakan kenapa bisa Kayla itu kecelakaan. Aku juga tidak tahu saat itu aku lagi ada di Belanda dan aku mendapatkan kabar 3 hari sebelum aku pulang dari Jakarta. Aku tidak bisa menemukan istriku dimanapun dan aku menghubungi Sisil dan dia memberitahuku bahwa Kayla telah kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu harus tahu setelah 3 hari dari kecelakaan tersebut? Tanya Aldo. Aku juga sudah menanyakan hal itu kepada Sisil dan Sisil hanya menjawab dia takut. Dia takut untuk memberitahu aku tentang keadaan Kayla. Dan benar saja, aku sangat terpukul dengan adanya musibah ini, ujar Kevin mengacak-ngacak rambutnya dengan sangat kasar. Semua keluarga Wijaya maupun keluarga Atmaja sudah berkumpul di rumah sakit, akan tetapi Kayla belum juga sadarkan diri. Vita pun melakukan donor darah dan memberikan 3 kantong darahnya untuk Kayla. Makasih ya Fit, sudah mau mendonorkan darahmu untuk istriku, ujar Kevin. Iya, sama-sama, Vin. Aku berbuat seperti itu karena memang Kayla pantas menerimanya. Kayla adalah orang yang baik dan dia sangat menyayangimu, dan aku telah sadar bahwa dia telah membuat aku mencintai dan sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan seseorang yang benar-benar mencintaiku, ujar Vita memeluk suaminya. Aldo pun mencium pucuk kepala Vita dengan mesranya. Ya udah Vin, kamu istirahat aja dulu, biar kita yang akan menunggu Kayla di sini, ujar Mama Rita. Enggak Ma, tapi aku harus menjaga Kayla karena aku tidak bisa menjaganya dengan baik, sehingga anakku tidak dapat melihat dunia ini, dan aku juga tidak dapat melihat anakku tumbuh besar, ujar Kevin yang sudah tidak bisa membendam tangisannya. Di tempat lain, Caca memberitahukan kejadian tersebut kepada Bram. Mas, aku takut nih karena aku telah membuat istri Kevin menjadi kecelakaan dan membuat anak Kevin meninggal, ujar Caca kepada Bram. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri, Ca. Itu sudah jalannya dan kamu bisa mendekati Kevin dan memberikan semangat kepadanya. Dan dengan begitu dia akan memberikan perhatian kepadamu karena untuk saat ini Kevin membutuhkan perhatian untuk menyemangati hidupnya, ujar Bram meyakinkan Caca agar Caca tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Mas, semua ini karena Caca, ujar Caca kepada Bram. Mas kan sudah bilang ini bukan salahmu kok, ini semua memang sudah jalannya dan ini sudah memang takdirnya, seperti itu, ujar Bram. Caca pun meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah dan dia melakukan tersebut hanya untuk membalaskan dendam karena dia telah dipermalukan oleh Kayla di depan Kevin dan dia tidak bermaksud untuk mencelakai Kayla seperti yang sedang Kayla alami sekarang. Di rumah sakit, Kayla sudah mendapatkan donor dari Vita dan dokter langsung memberikan perawatan terbaik untuk Kayla.
Setelah 10 hari, Kayla pun akhirnya sadar dan betapa bahagianya Kevin melihat istrinya yang masih bisa berada di sampingnya dan bisa selamat dari koma. "Sayang, kamu baik-baik aja?" tanya Kevin. "Iya, aku baik-baik aja. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu harusnya sekarang lagi ada di Belanda ya?" ujar Kayla. "Sayang, ini sudah hari ke-13 setelah kamu kecelakaan. 3 hari dan kamu sudah koma selama 10 hari. Dan aku sudah pulang dari Belanda 13 hari yang lalu," ujar Kevin. "Kenapa aku bisa kecelakaan? Memangnya kenapa aku bisa sampai tidak fokus kepada jalan?" tanya Kayla. "Ya, Mas kurang tahu dan Mas juga mendapatkan kabar setelah 3 hari kamu kecelakaan karena ponsel kamu benar-benar hancur. Dan Sisil juga tidak tahu bagaimana harus memberitahukan Mas karena Sisil takut Mas akan marah kepadanya," ujar Kevin memberitahu Kayla. Kayla ingat bahwa sebelum kecelakaan dia melihat foto Kevin yang tidur bersama wanita lain. Akan tetapi dia tidak mau mengingat hal itu kembali karena setelah dia tahu bahwa anak yang dikandungnya telah meninggal, dia semakin benci kepada Kevin dan dia tidak mau menanyakan hal yang membuat masalah itu terjadi. "Oh ya udah, Mas, aku ingin sendiri dulu," ujar Kayla. Kevin pun keluar dari ruangan Kayla dan memberikan Kayla sedikit waktu dan sedikit kesempatan agar Kayla bisa menyendiri. Kayla tidak bisa menahan tangisannya lagi. Dia menangis jadi-jadinya karena mengingat anaknya yang telah dia kandung selama 8 bulan telah meninggal dan tidak ada satupun dari anak tersebut yang masih hidup. Dan dia juga sangat marah kepada Kevin karena Kevin telah berbuat hal seperti itu sehingga menyebabkan kedua anaknya telah meninggal dan membuat Kayla kecelakaan. Kayla menangis dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Sisil, Vita dan juga Aldo mencoba untuk membujuk Kayla agar Kayla mau bercerita mengapa sih dia bisa sampai kecelakaan. Akan tetapi Kayla tutup mulut serapat-rapatnya dan dia tidak mau memberikan info kenapa dia bisa kecelakaan seperti itu. Sehingga semua orang tidak tahu bahwa Kayla kecelakaan karena melihat foto Kevin yang tidur bersama wanita lain di Belanda, dan semua orang juga tidak tahu kalau Kayla kecelakaan karena ulah cacah. Bersambung.